Kita sumber bencana itu. Perkenalkan, nama saya Gusti Putri Devina Tribuana dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video anekdot berjudul PPDB. Cerita ini mengambil latar belakang pada saat PPDB di DKI Jakarta tahun 2020. Loh, Ibu mau kemana? Kok pakai seragam SMA milik kakak? Malu-maluin aja deh. Ibu mau ikut daftar PPDB. Kan kamu tahu sendiri, Ibu cuma lulusan SMP. Jadi, Ibu mau nerusin ke SMA. Ya ampun, Ibu. Ibu tuh sudah berumur, sudah tua. Mana mungkin bisa diterima. Ibu belum daftar saja, mungkin sudah diusir. Loh, kamu nggak tahu tah kepanjangan dari PPDB? Ibu tuh dikasih tahu sama temen PKK Ibu. Tahu nggak kepanjangan PPDB itu apa? Penerimaan peserta didik berumur. Nah, kamu kan bilang sendiri ke Ibu kalau Ibu tuh sudah berumur. Ya jadi Ibu bisa dong daftar PPDB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Sesagumai, absen 28 dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini saya ingin membuat video tentang presentasi saya mengenai anekdot karya saya, yaitu foto ajaib. Suatu pagi, Reza dan Agus sedang berkendara menggunakan mobil mewah milik Reza di sebuah tol. Tidak memiliki SIM, Agus melihat ada beberapa polisi yang sedang melakukan razia. Agus panik. Woi, itu ada razia polisi di depanmu itu loh bro. Reza, di mana? Nggak ada tuh. Agus menunjuk ke arah segerombolan polisi. Itu loh, kamu nggak lihat? Reza, oh alah, itu toh. Wes, santai wae, aku ada foto ajaib yang bisa bikin polisi takluk. Agus, nggak usah bercanda lah, itu polisinya udah suruh berhenti. Mereka pun diberhentikan oleh para polisi. Polisi, selamat pagi bapak, boleh kami lihat surat-suratnya? Reza, sebentar ya pak, mengeluarkan handphonenya. Nah ini Pak, memperlihatkan fotonya, foto ayahnya yang ternyata pejabat tinggi di kepolisian. Polisi sambil panik. Waduh, maaf mengganggu jalan-jalannya Mas. Silakan jalan lagi Mas. Agus kebingungan. Jadi kita nggak perlu kasih surat-surat Pak. Polisi, tidak perlu Mas. Selamat jalan ya. Saya titip salam untuk Bapak ya Mas. Reza, oke. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sakti betul kan foto ajaibku, udah dibilang santai aja. Agus memegang kepala. Aduh, pusing aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nirmala dari kelas 10 MIPA 2. Untuk tugas bahasa Indonesia kali ini, saya akan menampilkan video anekdot karya saya yang berjudul Impas. Impas. Suatu hari di sebuah halte bis,
Udin sedang menunggu bis yang mengarah ke arah rumahnya. Ketika sedang menunggu, datanglah dua orang pria yang ikut menunggu di halte tersebut. Karena tempat duduk yang berdekatan, si Udin pun dapat mendengar percakapan kedua orang pria tersebut. Pria A berkata, "Bro, lu tahu kan pacar gue yang sekarang?" Pria B pun menjawab, "Tahu bro, si Tina anak kampus sebelah kan?" "Iya bro, kemarin kan gue lagi nganterin jaket ke rumah tante gue. Di jalan gue ngeliat si Tina sama cowok lain." Lalu si pria B pun menanggapi, "Wah, nggak bener nih bro, pasti si Tina selingkuh. Lu nggak boleh diemin gitu aja bro, mata dibalas dengan mata. Lu juga harus selingkuhin balik tuh si Tina." Kira-kira begitulah tanggapan si B. Ketika sedang asik berbincang, si pria B pun mengeluarkan rokok dari saku celananya dan mulai merokok di halte tersebut. Karena tempat duduknya yang sebelahan, asap rokok milik pria B ini mengenai wajah si Udin. Karena merasa tak nyaman, si Udin menepuk bahu pria tersebut. Ketika pria itu menoleh tanpa aba-aba, si Udin langsung melukahi tepat mengenai wajah pria tersebut pun sontak terkaget dan berteriak ke arah si Udin. "Apa-apaan nih bro? Lu ngajak ribut?" kata pria si B. Si Udin pun menanggapi dengan santai. "Loh, impas Thomas. Tadi kan kata Mas, mata dibalas mata. Mas kan udah ngeluarin sesuatu dari mulut Mas ke muka saya. Ya saya balas dong ngeluarin sesuatu dari mulut saya ke muka Mas. Sekarang kita impas Mas." Mendengar jawaban si Udin yang seperti itu, pria B pun hanya bisa terdiam kehabisan kata-kata, lalu meninggalkan halte tersebut dengan perasaan kesal, marah, dan juga malu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Deswinta dari kelas 10 MIPA 2. Absen saya 13 dan saya akan membuat video tentang anekdot. Lanjut aja ya ke ceritanya. Di hari pertama aku lulus sekolah menengah atas terfavorit Jakarta, aku sangat kagum dan tercengang. Pertama yang aku lihat adalah pintu gerbang yang megah, dengan simbol dan nama sekolah yang terpampang dengan jelas di situ. Setelah aku menginjakkan langkah melewati pintu gerbang, aku masih saja terpukau. Aku masih aja tercengang melihat pemandangan taman, gedung-gedung, lahan parkir, dan aula yang megah, terkesan mewah. Namun, setelah masuk lebih dalam lagi, aku tercengang karena mendapati pemandangan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kulihat tumpukan sampah di ujung-ujung kelas. Tidak hanya di kelas, anehnya itu ada di ruang guru. Banyak sekali. Pernah sekali aku menegur temanku karena suka buang sampah sembarangan di kelas. Aku tegur gini, "Hei, jangan buang sampah sembarangan gini dong. Ini kan sekolah terfavorit. Gak malu apa sama gelarnya?" "Ah, yang favorit kan sekolahnya, bukan murid-muridnya. Tenang aja lah. Mau lo buang sampah kayak apa, ya terserah lo." Sumpah, jawaban kayak gitu tuh yang bikin aku males. Parah. Dan pernah ada satu kejadian yang sangat-sangat aneh. Lagi diadakan ujian tengah semester, di mana seorang guru mendapati salah satu LJK, seorang muridnya, yang bersih tanpa sebuah coretan sedikit pun, kecuali pada bagian nama dan nomor induknya. "Bahwa nak, LJK punyamu masih kosong?" Dan murid menjawab, "Nah, justru itu Bu, ini kan sekolah favorit, jadi kan apa-apa harus bersih semua, ya kan Bu? Ruang kelas bersih, LJK pun harus bersih lah." Lalu si temannya itu menceloteh juga, "Nah betul tuh Bu, karena ini sekolah yang bersih, LJK pun harus bersih, iya kan Bu?"
Gak salah dong Bu kita. Jadi biar seimbang gitu loh Bu. Kelas bersih, LGK pun harus bersih. Masa LGK-nya coret-coretan? Ya harus bersih lah Bu, biar nambah favoritnya. Setelah aku melihat kejadian itu, aku langsung ke toilet dan aku teriak, "Mama, aku mau pulang aja, aku nggak mau sekolah di sini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Anissa Mumtaz dari 1043. Ini ada satu anak namanya Yoni. Dia lagi pergi ke sekolah. Dia masuk ke siang, jadi dia harus pergi ke sekolah siang-siang kan. Terus sampailah dia di sekolah. Sampai dia di sekolah, dia tuh lebih semangat lagi karena dia mau belajar. Temannya Yoni yang duduknya di belakang Yoni nyolek Yoni gini, "Yon, kamu ngapain sih belajar serius banget gitu? Ya biar pinter lah," gitu katanya kan. Terus abis itu kata Doni, "Pinter, emang buat apa sih pinter? Emang kalau mau dapet nilai bagus harus pinter ya?" gitu katanya. Emang fungsinya kita pinter apa? Ya biar kita sukses lah di kemudian hari. Definisi sukses menurut aku ya kita bisa beli apa yang kita mau. Kayak kan? Iya. Ya udah, juragan kontrakan aja yang nggak punya uang bisa kaya. Kenapa kita nggak jadi juragan kontrakan aja? Tapi kan kita nggak punya uang, kita cari caranya. Ya kita jadi juragan kontrakan. Ya gimana caranya? Ya begitu. Udah daripada kita berdebat hal-hal yang nggak penting kayak gini nih, mending kita cari cara supaya kita nggak usah belajar. Kok kita nggak belajar? Supaya kita jadi juragan kontrakan. Loh. Akhirnya mereka berdua bingung pas jam pelajaran dan Yuni terus memikirkan sampai jam pelajaran habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Aisyah Nuraliza Khairunisa dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 6. Aku akan membacakan teks anekdot berjudul Pelajaran yang Disukai. Di suatu hari, ada seorang guru cantik yang bertanya kepada murid tentang mata pelajaran yang paling disukai. "Anak-anak, pelajaran apa yang paling kalian sukai?" "Bahasa Inggris, Bu." "Kesenian, Bu." "Olahraga lah, Bu." Bagus anak-anak. "Kamu sendiri, Sigit, pelajaran apa yang kamu sukai?" "Pelajaran kosong, Bu." "Ada-ada saja kamu nih, Sigit. Memangnya kalau pelajaran kosong, kamu ngapain aja?" "Tidur, Bu." "Mau jadi apa kamu, Sigit, kalau kesukaannya hanya tidur saja?" "Jadi orang kaya lah, Bu." "Mana ada orang kaya yang kerjanya hanya tidur saja." "Ada lah, Bu, yaitu anggota DPR." "Kok seperti itu, Sigit?" "Ya, gimana ya, Bu? Sebelum jadi anggota DPR, mereka menjanjikan segala macam hal agar rakyatnya memilihnya. Tapi setelah menjadi anggota DPR, kerja mereka hanya tidur dan membohongi rakyat. Lalu mereka mendapatkan uang banyak tanpa harus bekerja keras." "Nggak semua anggota DPR seperti itu. Masih ada kok yang memperjuangkan aspirasi rakyat." "Oke, Bu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Mazaransi, absen 21 dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan membacakan ulang teks anekdot yang telah saya buat sebelumnya untuk penilaian harian Bahasa Indonesia materi teks anekdot. Pada siang hari yang cerah, bel pun sudah berbunyi menandakan seluruh murid untuk masuk ke kelas. Seluruh murid serentak berlari masuk ke kelas untuk melanjutkan belajar bersama guru. Kelas pun akan segera dimulai. Murid-murid sudah rapi duduk di tempatnya masing-masing dan guru sudah berada di depan kelas. Jadwal mata pelajaran pada siang itu adalah Bahasa Indonesia. Guru memulai pelajaran dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing.
Lalu guru pun membuka pelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Para murid langsung bergegas mengambil buku paket dan buku catatan mereka. Lalu guru pun bertanya, "Sebelumnya, apakah kalian tahu siapa yang biasanya menulis berita?" Lalu langsung dijawab oleh salah satu murid, "Tahu, wartawan, Bu." Iya, betul sekali. Wartawan adalah salah satu profesi hebat yang dimana seseorang akan meliput berita dimanapun dan kapanpun. Bahkan saking hebatnya, orang yang mendapat izin resmi menjadi seorang wartawan hanya sedikit loh. Tapi, ada satu profesi yang lebih hebat daripada wartawan dalam menulis berita. Lalu murid pun bertanya-tanya, "Wah, siapa, Bu?" Lalu guru pun menjawab secara singkat, "Netizen." "Loh, kok netizen, Bu?" Lalu guru pun menjawab, "Iya, netizen itu hebat. Peristiwa yang tidak terjadi saja bisa menjadi berita." Sontak seluruh murid tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan guru tersebut. Rupanya, guru itu bercanda mengenai profesi yang lebih hebat tersebut dalam hal menyindir oknum warganet yang suka menulis berita hoaks atau palsu dan tidak bertanggung jawab. Pada suatu hari, Maman sedang berkunjung ke rumahnya Lala dan mereka sedang asik bermain tebak-tebakan. Gue mulai duluan ya? Oke, abis itu gue ya. Hewan apa yang paling hening? Ayo. Hah? Hewan yang paling hening? Apaan ya? Hewan yang paling hening itu semut. Oke, sekarang gue ya. Artis luar negeri apa yang suka sepedaan? Apa ya? Oh, David Beckham. Bukan. Nyerah deh gue. Emang apaan? Artis yang suka sepedaan itu Selena Gomez. Ya ampun, gak kepikiran ngomong. Oke. Terakhir gue ya. Gedung apa yang paling PW buat bobo? Hotel kali ya? Apartemen. Salah. Wah, bukan. Terus apaan dong? Jawabannya gedung DPR. Wah, kok gedung DPR? Iya, kan dulu mereka sebelum jadi anggota DPR ngasih kita janji-janji yang manis banget. Tapi sekarang kerjaannya malah bobo cantik. Lupa deh sama janji-janji manisnya yang dulu. Juga bisa lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaira Gaisani, absen 13 dari kelas 10 MIPA 5. Kali ini saya akan membacakan ulang teks anekdot yang telah saya buat untuk penilaian harian mata pelajaran Bahasa Indonesia bab teks anekdot. Pada sore hari, Alfi dan Kiara baru saja pulang sekolah. Karena ada tugas yang harus dikerjakan bersama, mereka berencana pergi ke alun-alun. Di tengah perjalanan, mereka merasa lapar. Kemudian membeli jajanan somai ke pedagang asong. Setelah somai tersebut habis, Alfi pun membuang bungkus plastik tersebut ke sembarang tempat. Melihat itu, Kiara menasihati Alfi agar membuang sampah pada tempatnya. Tapi Alfi tidak mau dan berkata, "Halah, ngapain sih peduli amat? Banyak kali yang sering buang sampah sembarangan juga," ketusnya. "Lagi pula ada tukang sampah di sini." Mendengar itu, Kiara hanya menghela nafas dan geleng-geleng kepala. Lalu ia berkata, "Orang yang berbuat jelek kok kamu contoh? Seharusnya kamulah yang pantas disebut tukang sampah. Sedangkan tukang sampah itu seharusnya disebut tukang bersih," tegas Kiara dengan kesal. Dan Alfi pun merasa malu, hingga ia hanya menundukkan kepala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divya Shaliniasti, absen 8 dari kelas 10 MIPA 5. Saya di sini akan menyampaikan cerita anekdot yang berjudul Larangan Merokok. Lina merupakan gadis kecil yang berada dalam satu keluarga. Pada suatu hari, Lina melihat bapaknya sedang merokok di halaman rumah. Lina yang mengetahui kalau merokok itu sangat berisiko untuk kesehatan, maka langsung menegur bapaknya. "Bapak, jangan merokok, rokok itu bahaya untuk badan Bapak." Bapaknya juga merasa malu lantaran anaknya yang sangat pintar. Bapak Lina juga cuma tersenyum sambil mengusap rambut gadis kecilnya. "Bapak, cepat matikan rokoknya!" Ucap Lina sekali lagi memerintahkan untuk kebaikan bapaknya. Demi mencari jawaban yang pas, bapaknya juga berkata, "Nak, kamu benar. Ini Bapak sedang memusnahkannya satu persatu dengan membakarnya. Soalnya kalau Bapak bakar sepabrik-pabriknya, ya nggak boleh lah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari kelas 10 MIPA 5 absen 18. Hari ini saya akan membacakan anekdot saya sebagai penilaian harian bahasa Indonesia. Saya akan membacakan anekdot saya yang berjudul tentang sedekah. Diceritakan, pada suatu hari ada seorang pengemis tua yang sedang meminta sedekah ke seorang anak muda. Anak muda tersebut merupakan mahasiswa. "Mas, boleh minta sedekahnya, Mas?" Boleh kok, tapi 5.000 aja ya Pak. Sebentar. Ini Pak, kembalian 5.000 ya Pak. Ya Mas, oke Mas. Ini kembaliannya Mas, ambil aja semua. Ini Mas, kembaliannya Mas. Loh kok kembaliannya 7.000 sih Pak? Kan saya minta kembali 5.000. Ini kelebihan nih Pak. Tidak apa-apa Mas. Hitung-hitung saya sedekah sama Mas. Halo, aku Nadia Putri Aurelia dari kelas 10 MIPA 1. Aku akan membacakan teks anekdot yang kemarin aku buat berjudul Tunggu di WhatsApp. Siang menunggu sore, ada seorang anak yang sibuk banget bermain gawainya. Yang dari tadi sebenarnya ibunya telah menyuruh dia untuk sholat asar, tetapi dia bilang sebentar-sebentar. Sampai pada akhirnya si ibunya ini mengingatkannya kembali, tapi dengan cara yang berbeda. Yaitu si ibu bilang seperti ini, "Nak, kamu sudah sholat atau belum?" Anaknya sambil main HP dan bilang, "Iya Bu, sebentar lagi." Nah, si ibunya langsung kesal dan ibunya ngomong seperti, "Sedikit-sedikit dari tadi ngomongnya seperti itu terus. Ingat, sholat itu adalah bekal akhirat. Kita nggak ada yang tahu kapan kita panggil. Emang malaikat akan WhatsApp kamu dulu?" Nah, mendengar situ anaknya langsung kaget. Anaknya kaget dan anaknya berhenti memain HP-nya. Anaknya berbicara, "Ibu kok ngomong seram amat?" "Ya wes, aku tak taruh HP-nya dulu. Aku sekarang akan ambil wudhu untuk sholat." Langsung deh dari situ anaknya ambil wudhu dan sholat. Sekian video aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari kelas 10 MIPA 5 absen 18. Saya akan membacakan anekdot saya yang berjudul tentang sedekah. Diceritakan, pada suatu hari ada seorang pengemis tua yang sedang meminta sedekah ke seorang anak muda. Anak muda tersebut merupakan mahasiswa. "Mas, boleh minta sedekahnya, Mas?" Boleh kok, tapi 5.000 aja ya Pak. Sebentar. Ini Pak, kembalian 5.000 ya Pak. Ya Mas, oke Mas. Ini kembaliannya Mas, ambil aja semua. Ini Mas, kembaliannya Mas.
Loh kok kembaliannya 7.000 sih Pak? Kan saya minta kembali 5.000. Ini kelebihan nih Pak. Tidak apa-apa Mas. Hitung-hitung saya sedekah sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uthman Saifullah Syabana, absen 35 dari kelas 10 MIPA 3. Anekdot ini judulnya adalah obat tidur untuk pelajar. Saat sedang berlangsung proses pembelajaran, si Andi ini nggak tahu kenapa tiduran kan. Nah, udah tuh ketahuan sama gurunya. Padahal itu jam pelajaran dimana gurunya itu udah terkenal itu galak banget kalau orang-orang bilang tuh guru-guru killer lah. Nah itu udah guru killer, dia tidur pas jam pelajarannya, udah tuh Andi dimarahin kan, langsung disuruh keluar, pelajaran lanjut lagi. Nah tapi pas jam pelajaran si Budi nih teman sebangkunya si Andi bingung nih kenapa si Andi bisa tidur padahal kan lagi jam pelajaran. Ya udah akhirnya setelah jam pelajaran selesai, bel istirahat bunyi, akhirnya si Andi sama Budi bareng tuh ke kantin. Nah karena si Budi ini masih bingung, masih heran sama si Andi kenapa bisa tidur, akhirnya setelah sampai di kantin nih, si Budi langsung nanya kan sama si Andi, kenapa lo tadi bisa tidur gitu? Udah tahu gurunya galak. Iya soalnya tadi malam gue begadang. Lagian udah tahu besok sekolah pakai begadang. Iya gue udah coba tidur tapi nggak bisa, kayaknya gue kena insomnia nih. Lo tau nggak obat biar gue gampang tidur gitu? Nah gue tahu nih obatnya. Nih obat pasti manjur banget, apalagi untuk kita yang sebagai pelajar. Emang apaan obatnya? Nah obatnya itu adalah belajar. Nah gue tahu lo kalau belajar pasti ngantuk kan, jadi kalau lo susah tidur lo belajar aja, nanti juga tidur sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Atifah Sipiani dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 40. Saya akan membacakan teks anekdot yang telah saya buat yang berjudul Enaknya Saja. Tiap hari Senin, siswa selalu melaksanakan upacara bendera. Sebelum berkumpul di lapangan, para siswa berbicara santai di kelas sambil bercanda. Teman-teman, kalian mau turun ke lapangan nggak? Ngapain, Cak? Wah, Iki pasti habis kejedot nih, sampai lupa ingatan. Kita kan setiap hari Senin upacara, Ki. Oh iya, lupa. Ayo turun teman-teman, nanti dong. Kan masih 10 menit lagi. Lah iya, masih lama. Kamu ngapain, Cak? Rajin banget mau turun sekarang. Dasar Aca. Tenang teman-temanku tercinta. Aku nanya ke kalian karena aku sebenarnya malas upacara. Kalian tahu kan, setiap upacara Pak Kepala Sekolah pasti berpidato sepanjang jalan tol yang tak ada ujungnya, seluas laut Indonesia yang tak terlihat batasnya, dan juga sebanyak tugas yang tak ada habisnya. Ininya panjang banget, sampai murid-murid banyak yang pingsan dan muntah-muntah. Wah, benar banget, Cak. Aku jadi semakin malas upacara. Nah, bagaimana kalau kita sekelas gak ikut upacara? Jadi kita sekelas pura-pura sakit perut. Bilang saja kemarin saat istirahat kita makan makanan yang sangat pedas bersama-sama, jadi sakitnya bareng-bareng. Setuju nggak teman-teman? Teman-teman mengatakan, setuju. Belum selesai teman-teman mengatakan, Kuliah datang masuk kelas sambil menggeprak-geprakan gagang sapu ke lantai. Bagus, mau pura-pura sakit ya? Turun semuanya. Sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Kalisa dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan teks anekdot yang telah saya buat yang bertema lingkungan dan sosial dan berjudul Peduli Lingkungan Bukanlah Tugas Penguasa. Selamat menyaksikan. Suatu hari, ada seorang siswi baru bernama Maxi. Ia berasal dari kota Bandung. Maxi senang berada di sekolah barunya yang asri dan memiliki guru-guru yang ramah. Awalnya, Maxi sedikit sulit beradaptasi, namun ia telah mendapat seorang teman dekat baru bernama Aurora. Aurora banyak membantu Maxi untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pada hari pertamanya masuk sekolah, ada suatu kegiatan kerja bakti dalam rangka mengikuti lomba sekolah bersih tingkat kecamatan. Aurora dan Maxi mendapat seksi yang sama, yaitu seksi perkebunan. Wah, kita satu kelompok nih Max, seru Aurora. Iya nih, kita seksi perkebunan kan? Jawab Maxi. Iya, tapi kesel deh, kita bareng anak-anak Badung itu. Anak-anak Badung? Tanya Maxi. Iya, si Diko dan Cornelius, mereka tuh bandel banget. Bisa dibilang sih semacam penguasa gitu di sekolah ini. Kita lihat deh nanti mereka berulah apa, kata Aurora. Maxi dan Aurora pun segera menuju taman sekolah. Para siswa dan siswi serta guru bersemangat dan berpartisipasi dengan baik dalam membersihkan lingkungan sekolah. Semua berjalan dengan lancar, hingga Diko dan Cornelius datang dengan rusuh dan mengacak-ngacak peralatan kebersihan serta membuang sampah sembarangan. Aurora yang melihat kejadian tersebut tak heran lagi. Tuh kan Max, lihat deh, mereka rusuh banget, seru Aurora. Maxi pun mencoba untuk menegur mereka. Hei, kalian gak boleh begitu, ini kan udah dibersihin. Apa urusanmu? Suka-suka aku dong, aku penguasa di sekolah ini, tantang Diko. Anak baru ini kayaknya belum tahu kita kok, tambah Cornelius. Emang sekolah ini milik nenek moyangmu? Kata Aurora. Diko dan Cornelius pun menatap Maxi dan Aurora dengan sinis. Apapun alasannya, bukan berarti kamu bisa berlaku seenaknya. Kalian harus belajar menghargai orang lain dan belajar peduli lingkungan juga, jelas Maxi. Gak usah sok ceramah kamu, sanggah Cornelius. Idih, bukan sok ceramah kali, kalian aja yang susah dibilangin, cuma peduli lingkungan aja susah banget. Gak sosok jagoan, itu namanya cupu. Ejek Aurora. Melihat kejadian tersebut, para siswa yang berada di kawasan taman segera melaporkannya ke Bu Diana selaku penanggung jawab seksi perkebunan. Diko dan Cornelius pun panik dan memohon-mohon untuk tidak dihubungi orang tuanya karena diancam oleh Bu Diana. Akhirnya, Bu Diana memberikan mereka hukuman tambahan untuk mengumpulkan seluruh sampah yang ada di sekolah dan dipisahkan sesuai jenisnya. Maxi dan Aurora pun hanya bisa menghela nafas melihat kelakuan mereka. Sekian pembacaan teks anekdot dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Putri Sarkira dari kelas 10 MIPA 2 absen 6, dan saya akan membaca dan membahas tentang anekdot. Anekdot ini judulnya adalah berbagi dan temanya adalah sosial. Tujuan dari anekdot ini adalah untuk mengkritik orang-orang yang mampu, yang tidak sadar atau tidak mengetahui ataupun tidak mau tahu dengan keadaan hidup orang lain yang mungkin tidak semudah dan semakmur mereka. Di anekdot ini ada dua karakter utama, yaitu Jana dan Tony, dan ada dua karakter pendukung, yaitu Ahmad dan Sarah. Berikut adalah pembacaan dari anekdot tersebut. Jana dan teman-teman dekatnya pergi ke sebuah tempat makan bersama-sama. Jana mengadakan acara ini untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Jana memutuskan untuk mentraktir teman-temannya untuk acara ini. Jana mengajak teman dekatnya, Ahmad, Tony, dan Sarah untuk merayakannya. Mereka semua merayakan ulang tahun Jana dengan meriah. Teman-teman Jana mengucapkan ulang tahun kepada Jana. Mereka semua makan dengan lahap. Ahmad sangat tidak sabar untuk makan, Sarah makan dengan perlahan, dan Tony, ia sangat menikmatinya. Tapi ada yang janggal, Tony tidak menghabiskan semua makanannya. Namun, ia menyisakan makanannya dan menaruhnya ke dalam tempat makan yang Tony telah bawa. Teman-temannya bingung, mengapa Tony tidak menghabiskan makanannya. Sehingga Sarah bertanya, kenapa kamu tidak menghabiskan makananmu, Ton? Toh kan ditraktir. Lalu Tony menjawab, iya maaf teman-teman, tapi aku juga mensisakan ini untuk adikku di rumah. Kemudian Jana menyahut, loh Ton, makan saja sepuasnya, nanti kalau kurang
tambah lagi aja. Dan Ahmad mengiyakan apa yang dikatakan temannya. Dan Tony menjawab, terima kasih ya Jen, tapi aku tidak mau menyusahkan kamu. Jangan dipikirkan Ton, aku mau membantu sebisa mungkin. Makan saja sepuasnya, nanti kamu bawa pulang lagi 1 porsi untuk adikmu. Kalau perlu bawakan juga untuk orang tuamu, Jena katakan ke Tony. Kamu yakin Jena? Aku tidak mau menyusahkan kamu, jawab Tony, tidak yakin dengan apa yang dikatakan Jena. Iya, aku yakin, bawa pulang sebanyak yang kamu mau. Yang lain juga ya. Sampaikan salamku kepada orang tuamu juga, Ton. Ya ampun Jen, terima kasih banyak. Iya, akan kusampaikan. Sekali lagi terima kasih ya Jena, ucap Tony. Dan Jena menjawab dengan, iya, tidak usah dipikirkan. Setelah acara Jena selesai, mereka semua berjalan bersama. Mereka mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi untuk Jena. Dan akhirnya mereka semua mengucapkan selamat tinggal untuk hari itu. Sarah dan Ahmad merasa senang merayakan ulang tahun Jena. Dan Tony sangat bahagia dan berterima kasih terhadap Jena. Sekian pembacaan dan pembahasan dari anekdot yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.